Halo Lega, balik lagi di channel YouTube gua di Kurniawan Solomon. Buat teman-teman yang baru nyampe di channel YouTube ini, kenalin dulu, nama gua Kurniawan, gua berasal dari Jakarta, Indonesia. Hari ini gua lagi ada di Eindhoven di Belanda, dan agenda jalan-jalan hari ini kita mau tur stadion PSV Eindhoven. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, PSV Eindhoven itu adalah salah satu klub terbesar di Belanda. PSV Eindhoven udah melahirkan banyak banget pemain legendaris. Di antaranya tuh ada Ronaldo, Park Ji-sung, Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben, Matteo Jakkersman. Banyak banget pemain-pemain bagus yang lahir di PSV Eindhoven. Nah, terus udah gitu PSV Eindhoven juga baru aja menjuarai Liga Belanda untuk ke-25 kalinya di musim 2023-2024. Nah, jadi sekarang gue penasaran banget nih, seperti apa sih penampakan stadionnya PSV Eindhoven. Nah, buat teman-teman yang penasaran juga, tonton terus video ini sampai habis. Gue bakal tunjukin seperti apa penampakan stadionnya PSV Eindhoven di Belanda. Ale, Oliva! Oke Lega, untuk teman-teman yang pengen tur stadion PSV Eindhoven di Belanda juga, teman-teman bisa beli tiketnya langsung di websitenya PSV. Terus kalau beli tiketnya on the spot atau langsung gitu di stadion PSV-nya bisa nggak? Nah, setahu gua itu belum bisa ya teman-teman. Teman-teman harus beli tiketnya jauh-jauh hari sebelum teman-teman datang ke tur stadion PSV Eindhoven ini. Jadi mereka memang tiap harinya ada jam-jamnya dan ada slot-slot pesertanya yang kira-kira boleh melakukan tur stadion pada hari tersebut. Terus, tur stadionnya akan dijelaskan dalam bahasa Belanda atau bahasa Inggris sih. Nah, nanti ketika teman-teman kumpul di starting point yang telah ditentukan, teman-teman akan ditanya, teman-teman mau menggunakan bahasa Inggris penjelasannya atau bahasa Belanda. Kalau teman-teman ingin menggunakan bahasa Inggris, nanti teman-teman akan dikelompokkan dengan orang-orang yang ingin dijelaskan turnya menggunakan bahasa Inggris. Lalu, kira-kira berapa lama sih tur stadion PSV ini? Nah, kalau misalnya teman-teman mau memperkirakan waktu, kira-kira tur stadion PSV ini akan berlangsung kurang lebih 75 menit ya teman-teman. Lalu, berapa sih biaya tiket tur stadion PSV ini? Nah, harga tiket yang gue bayarin untuk tur stadion PSV kali ini adalah sebesar 15 euro per orang ya teman-teman. Kalau teman-teman mau beli tiket tur stadion PSV-nya juga, akan gue taruh link websitenya di kolom deskripsi di video ini ya teman-teman. Cerita sedikit tentang sejarah stadionnya PSV. Jadi stadion PSV ini adalah stadion ketiga terbesar di Belanda. Nama stadionnya adalah Philips Stadium. Nah, PSV ini emang dimiliki oleh Philips, sebuah perusahaan lampu yang kita kenal saat ini. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, PSV itu merupakan akronim dari Philips Sport Vereniging. Philips Sport Vereniging sendiri itu bila diartikan dalam bahasa Indonesia akan bermakna sebagai Persatuan Olahraga Philips. Nah, karena mereka tempatnya di Eindhoven, makanya namanya PSV Eindhoven. Terus, buat teman-teman yang belum tahu, logo Liga Champions itu kan ada 8 bintang. Nah, 8 bintang itu maksudnya melambangkan 8 tim teratas di Liga Champions pertama yang pernah ada pada tahun 92.
Ternyata salah satu tim tersebut adalah PSV Eindhoven loh teman-teman. So, het staat op some global information. Ik zal beginnen met wat algemene informatie over het stadion. Dit stadium is 35.000 seats. Dus de capaciteit van het stadion bedraagt 35.000 zitplaatsen. Sekarang ada di dalam stadionnya PSV Eindhoven, namanya Philips Stadion. Teman-teman bisa lihat, sayang banget stadionnya lagi direnovasi teman-teman. Karena ini total bangku penontonnya itu 35.000. Terus lagi direnovasi mau dinaikin jadi 45.000. Nah, terus teman-teman bisa lihat itu yang OS itu adalah tempat para supporter garis kerasnya PSV. Nah, kalau yang di sana itu tempat untuk supporter away-nya kalau lagi mau main di sini. Jadi kurang lebih kayak gitu penampakan di dalam stadion PSV Philips Stadion. Oke lega, gue sekarang ada di depan press conference room yang ada di dalam stadionnya PSV di Eindhoven di Belanda. Nah, press conference room ini namanya Ronaldo Lounge teman-teman. Ronaldo Brazil ya, bukan Ronaldo Portugal. Nah, ini tempat di mana para pemain dan para pelatih ditanyain sama wartawan-wartawan ketika sebelum dan setelah pertandingan. En onze shirtsponsor Rainport Eindhoven.
Oke Lega, gue sekarang ada di Guus Hiddink Lounge yang ada di stadionnya PSV di Eindhoven di Belanda. Ini adalah kursi paling mahal teman-teman. Gue sebutnya ini kursi panas. Ini teman-teman bisa lihat ya, kursinya tuh beda banget teman-teman. Ini benar-benar nyaman banget kursinya. Terbuatnya dari kualitas yang sangat bagus. Udah gitu ini juga best view-nya teman-teman. Nah, best view itu di sini. Jadi ini kursi paling mahal di dalam stadion ini, harganya itu 30.000 euro untuk satu musim. Jadi makanya bisa mendapatkan best view di stadion ini dengan kursi kualitas yang super enak. Ja. Zo, dan geef je verder aan in het Nederlands. Dit is een van de oudste voetbalstadions van Nederland. Maar wel het meest moderne, hè? Dat is de tweede keer. Oke Lega, gue sekarang ada di lorong yang ada di stadionnya PSV yang penuh dengan foto-foto pemain PSV dan mantan pemain PSV yang pernah dipanggil di timnasnya masing-masing. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini jelas Ronaldo Brazil, waktu itu dipanggil sama Brazil. Terus ada banyak banget teman-teman. Ada tadi teman-teman ada lihat ada Park Ji-sung juga nih teman-teman. Ada Park Ji-sung juga, terus ada Ruud Gullit, ada Ronald Koeman, ini banyak banget nih, ada Mark van Bommel juga, Arjen Robben. Jadi ini banyak banget foto-foto pemain-pemain PSV yang main di timnasnya masing-masing.
gue sekarang ada di dalam ruang ganti pemain, tapi untuk ruang ganti pemainnya lawan teman-teman, atau tim away-nya. Nah, ini kalau misalnya ada tim lawannya PSV datang ke stadionnya PSV, ruang gantinya kayak gini teman-teman. Jadi emang sengaja dibikin biasa aja gitu, karena ini buat ruang ganti pemain lawan, bukan ruang ganti pemain PSV. Oke Lega, gue sekarang ada di ruang ganti pemain PSV. Teman-teman bisa lihat ini ruang gantinya bagus banget, beda banget sama ruang ganti pemain lawannya PSV. Ya teman-teman bisa lihat ya, ini angka 25, maksudnya udah 25 kali juara Liga Belanda. Suasananya atau nuansanya merah, itu warnanya PSV banget. Terus beda banget sama ruang ganti pemain lawan, emang main game gitu teman-teman, dibikin ruang ganti pemain lawan biasa aja, tapi ruang ganti pemain PSV-nya bagus. Udah gitu yang bikin gue amazed, ada ruang ibadah untuk pemain-pemain muslim teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman lihat itu ada ruangan kecil gitu, itu katanya bisa diperuntukkan untuk pemain-pemain muslim untuk sholat. Gokil banget di PSV, tetap mempertimbangkan aspek-aspek agama walaupun sedang bertanding teman-teman. Gokil. Oke Lega, gue sekarang lagi ada di dalam ruang ganti wasit yang bertugas kalau ada PSV atau tim lain bertanding di stadion ini teman-teman. Nah ini ruang ganti wasitnya kayak gini teman-teman. Tetap ada tempat buat massage-nya, terus ada wastafelnya, terus tetap ada kamar mandi juga. Dan kamar mandinya proper sih teman-teman. Gokil sih. Ini buat wasit pun tetap dipikirin segitunya. Gokil PSV. Terus ada satu lagi yang paling penting di ruang ganti wasit, ini tombol ini teman-teman. Tombol ini kalau saya dipencet, berarti wasit udah ngasih tahu ke ruang ganti pemain lawan dan ruang ganti PSV untuk memulai pertandingan. Gokil sih, ruang ganti wasit di stadion PSV di Eindhoven, Belanda.
Oke Lega, gue sekarang ada di dalam museumnya PSV yang ada di Stadion PSV di Eindhoven di Belanda. Teman-teman bisa lihat ya, ini banyak banget piala-piala yang udah dimenangin sama PSV. Tapi ada satu piala yang gue pengen kasih tunjuk ke teman-teman. Piala yang paling dibanggakan oleh PSV, piala ini loh teman-teman. Piala Champions. Nah, jadi PSV udah pernah memenangkan Liga Champions sebanyak 1 kali, itu pada tahun 88 ketika mereka mengalahkan Benfica di Stuttgart. Jadi gokil ya teman-teman, tim sekelas PSV aja udah pernah juara Liga Champions. Sedangkan di sisi lain kita tahu banyak tim Eropa hebat lainnya yang belum pernah memenangkan Liga Champions. Jadi gokil PSV. Oke Lega, gue mau ngasih tahu ke teman-teman berapa harga jersey asli PSV Eindhoven yang dijual di Stadion PSV di Eindhoven di Belanda. Nah ini pertama-tama kita lihat, ini jersey away yang baru teman-teman, musim 2024-2025. Ini harganya kurang lebih 95 euro teman-teman. Nah terus kalau misalnya yang jersey home ada juga, tapi jersey home-nya jersey home yang musim lalu. Ini musim 2023-2024. Ini diskon dia. Harganya ini kurang lebih 60 euro nih teman-teman. Nah, terus fakta uniknya yang mau gua kasih tahu ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, made in Indonesia teman-teman. Gile. Kita bangga banget ya sih sebagai orang Indonesia ngelihat semua jersey PSV Eindhoven yang dijual di Stadion PSV di Eindhoven di Belanda, made in Indonesia. Jadi gue sih sebagai orang Indonesia bangga, dan kurang lebih segitulah harga jersey asli PSV Eindhoven yang dijual di Stadion PSV di Eindhoven di Belanda. Oke Lega, selesai sudah jalan-jalan kita di Stadion PSV Eindhoven di Eindhoven di Belanda hari ini. Kalau menurut gua, stadionnya ini cakep teman-teman. Yang kurang seperti biasa, karena kita ini pakai tour guide, jadinya kita harus mengikuti kecepatan dari tour guide itu sendiri. Jadi kita nggak bisa puas-puas banget untuk foto-foto atau video
selama di dalam stadion ketika kita tur tadi. Nah, tapi terlepas dari itu, walaupun lagi renovasi lapangannya, yang gue suka dari stadionnya itu mereka tuh benar-benar mendokumentasikan pemain-pemain legendarisnya dengan baik, teman-teman. Udah gitu yang gue suka banget di ruang ganti pemainnya itu ada musolanya atau prayer roomnya. Itu gue nggak pernah sih nemuin ruang ganti pemain bola di stadion bola terus ada musola atau prayer roomnya. Udah gitu mereka benar-benar bikin strategi gimana caranya ruang ganti pemain lawan itu nggak sebagus ruang ganti pemain PSV-nya itu sendiri. Jadi kayak main game gitu loh. Keren sih kalau menurut gua. Nah, jadi kurang lebih itu aja video kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, share juga video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ataupun ke pasangan kalian. Stay tune terus di channel YouTube gua di Kurniawan Salemong dan nantikan video-video menarik berikutnya. Alprosen!